Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama bersama anggota atau bersama Komisi 8 DPR RI pada hari Senin 11 2024 melakukan rapat kerja. Pada kesempatan itu agendanya adalah Menteri Agama mengajukan rencana pembiayaan perjalanan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2025. Sebelum rapat berlangsung, kemudian setelah rapat dibuka oleh pimpinan Komisi 8 yaitu Marwan Dasopang, ada anggota komisi dari fraksi PDIP melakukan interupsi. Interupsinya adalah antara lain mempertanyakan sebenarnya siapa yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Mengingat Presiden Prabowo telah membentuk Badan Haji. Ini yang kemudian anggota-anggota yang lain juga ikut bersuara. Apakah Kementerian Agama yang masih melakukan penyelenggaraan ibadah haji atau Badan Haji? Mengingat juga ada Perpres 154. Perpres ini yang dipedomani oleh anggota Komisi 8, bahwa Perpres 154 menyebutkan bahwa Badan Hajilah yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Untuk itu mari kita ikuti rapat Menteri Agama dengan Komisi 8 yang kemudian dibatalkan oleh DPR, maksudnya Komisi 8 DPR RI, karena dalam kesempatan itu atau dalam kertas kerjanya itu tidak disebutkan satupun tentang atau tidak disinggung Badan Haji sebagai penyelenggara ibadah haji Indonesia. Inilah kemudian DPR berkesimpulan bahwa rapat dengan Menteri Agama dibatalkan, tidak bisa diteruskan. Sebagaimana kebiasaan di Komisi 8, untuk kesuksesan dan kelancaran acara hari ini, mari kita mulai dengan berdoa, doa dengan membacakan Ummul Kitab bagi yang beragama Islam, dan saudara-saudara yang lain menyesuaikan berdoa dimulai. Terima kasih. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan praksi-praksi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan sesuai keputusan rapat internal Komisi 8 DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2024, maka pada hari ini, hari Senin 11 November 2024, Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat dengan agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 8, mana catatan hadir? Sudah hadir 24 anggota dari 7 fraksi dan izin 7 anggota. Maka dengan demikian sudah memenuhi quorum, maka dengan seizin Menteri Agama dan pimpinan dan para anggota, saya buka rapat dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan mengagendakan rapat kita dengan satu pengantar, yang kedua penjelasan Menteri Agama mengenai BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, dan nanti akan ada tanya jawab, kemudian ada kesimpulan rapat yang akan kita catatkan, dan terakhir penutup. Apakah acara dapat disetujui? Interupsi pimpinan.
Apa ini? Interupsi. Interupsi nanti ya, sebelum dimulai mitra. Saya buka dulu ya. Rapat kita mulai tadi jam 15.20. Nanti kita akhiri sekitar jam 16.30 ya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran yang bersedia menghadiri rapat ini. Rapat yang kita agendakan setelah ada pengajuan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sebelum kami persilakan Menteri menyampaikan, ada anggota yang interupsi. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan beserta anggota Komisi 8, Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian Agama. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya harus menyampaikan kepada Pak Menteri beserta seluruh audiens yang ada di sini, saya selaku perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa rasanya kita masih belum bisa menerima untuk pembahasan BPIH pada hari ini. Karena menurut fraksi PDI Perjuangan, kita masih melihat adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan. Untuk pembahasan BPIH ini kira-kira akan dibahas oleh Kementerian Agama, apakah akan dibahas oleh Badan? Karena kalau kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sudah dikeluarkan aturannya, yaitu Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggaraan Haji yang sudah berlaku sejak tanggal 5 November tahun 2024 dan mengatur terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, maka saya juga harus menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa tentang Perpres tadi rasanya juga bertolak belakang dengan keberadaan Perpres nomor 152 tahun 2024, terutama pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 dan 19 yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji. Artinya kami tidak ingin nanti dibenturkan seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Mohon sekiranya dipastikan terlebih dahulu yang berkenan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini apakah Kementerian Agama, apakah Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih spill dari apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kami, bahwa saya juga harus mengapresiasi dari pernyataan Pak Menteri di beberapa forum-forum Kementerian Agama, kemudian dari beberapa media yang mengapresiasi terhadap hasil Pansus Haji, Pansus Hak Angket Haji. Dan kedepannya Kementerian Agama akan mengikuti apa yang sudah diputuskan dari Pansus Hak Angket Haji, agar ke depan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 akan menjadi lebih baik. Sekiranya kalau memang itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, mohon untuk penyampaian BPIH pun sudah mengikuti apa yang diamanatkan oleh Pansus Haji. Karena kami melihat apa yang disampaikan oleh Bapak, jangan-jangan Pak Menterinya tidak tahu karena disodorkan oleh bawahan Bapak. Nah, jangan sampai Bapak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang memang tidak sesuai dengan hasil Pansus Haji. Saya harus sampaikan kepada Pak Menteri bahwa penggunaan nilai manfaat yang Bapak sampaikan kepada kami saja itu tidak menentukan prosentasenya. Sehingga kami menyarankan kepada pimpinan pada saat nanti kita akan membahas ini pun kita libatkan aparat penegak hukum atau mungkin yang berwenang terhadap keuangan. Kita libatkan BPK. Karena hari ini saya harus sampaikan juga kepada Pak Menteri, beberapa kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota, mereka sudah melakukan tahapan untuk proses haji, dari mulai penentuan para jamaahnya, tetapi dari hasil yang sudah kita lakukan dari Pansus Hak Angket Haji, masih banyak kanwil maupun Kemenak yang menggunakan
lembaga-lembaga di daerah yang mendapatkan kuota-kuota yang kuota batunya itu diperjualbelikan. Bahkan saya harus sampaikan, ada beberapa kanwil termasuk kabupaten kota yang mereka juga wan prestasi dan kita sudah mendapatkan bukti mereka tidak mendapatkan sanksi, di mana mereka merekomendasikan jamaah-jamaah yang memang tidak waktunya berangkat, tetapi ternyata mereka masih tetap bisa melakukan kinerja-kinerja seperti halnya mereka tidak melakukan sesuatu yang salah. Nah, artinya kalau ini tetap dilaksanakan pimpinan, saya sangat yakin pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 nanti masih banyak jamaah-jamaah yang seharusnya bisa berangkat, akhirnya mereka tersingkirkan oleh orang-orang yang baru daftar dan mereka bisa berangkat. Mungkin ini semacam pengingat saja kepada Pak Menteri bahwa harusnya Kementerian Agama bisa lebih selektif kembali. Kemudian saya hanya ingin mengingatkan bahwa pembahasan kita agar lebih hati-hati dan sekiranya badan penyelenggaraan haji ini dilibatkan, dan saya melihat di dalam materi ini pun tidak ada yang disinggung mengenai badan penyelenggara haji. Artinya memang seolah-olah pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 semua akan dikelola oleh Kementerian Agama. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Selih. Sebentar, apakah kita memberi pendapat tentang prosedur atau kita berikan kesempatan kepada Menteri Agama? Jangan-jangan prosedurnya memenuhi di sini, di paparan ini. Pendapat dulu pimpinan. Gimana Pak Ahmad, gimana? Pendapat kita dulu. Pendapat dulu. Ya. Yang lain? Pendapat dulu. Pendapat dulu. Pendapat dulu, Bu. Ya, baik Pak Menteri, kami beri dulu kesempatan kepada para anggota sebelum Menteri menyampaikan usulan. Saya ingin mendapatkan pendapat dari para anggota, prosedurnya sudah memenuhi atau tidak. Saya belum sempat membaca Pak Menteri. Dugaan saya apa yang ditanya Bu Selly dan pandangan yang lain tadi itu sudah ada di dalamnya. Kalaupun badan tidak ada di sini, saya tidak melihat ada kepala badan maupun wakil badan di sini. Karena itu saya persilakan dulu, nanti apakah kita berlanjut setelah mendengarkan penjelasan dari para anggota. Ini usul langsung bicara Pak Ahmad? Iya. Siang. Silakan. Instruksi pimpinan. Tami Ismani, Pak. Oh. Sebentar, Pak Ahmad dulu ya. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota Komisi 8 saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran. Pertama, kami terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah menyampaikan rencana pelaksanaan khususnya BP untuk tahun 1446 Hijriah. Di sini Ketua, ini ada dua Perpres. Pertama Perpres 152. Yang di sini penyelenggaranya adalah Kementerian Agama Dirjen PHU. Kemudian ada Perpres lagi 154. Di sini tentang penyelenggaraan haji itu fungsinya itu adalah BPH, Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi di sini ada dua organisasi, ada dua aturan yang mengaturnya. Nah, di sini setelah Bapak Menteri menyerahkan apa yang dipaparkan beliau, itu seolah mengesampingkan BPH ini. Sementara perintah terakhir dari Presiden itu Perpres 154. Biasanya perintah terakhir itu biasanya yang diikuti gitu. Jadi kesimpulan kami Pak Ketua, biarlah nanti pihak pemerintah menyelesaikan internal dia. Kan ada dua organisasi ini, satu BPH, satu Kementerian Agama khusus Dirjen PHU. Jadi dua internal mereka ini biar dikelirkan pemerintah dulu sebelum kita pembahasan. Karena apa? Karena ada rancu sini, dua Perpres yang mengatur urusan yang sama, termasuk teknis. Di sini juga di beberapa pasal dari Perpres 154 ini tentang PPH ini, mereka juga mengatur tentang teknis. Diberi kewenangan. Teknis itu termasuk BP, termasuk penyelenggaraan secara teknisnya, akomodasinya. Jadi ada dua sini sehingga rancu. Jadi
saya menyarankan, kami dari fraksi Demokrat menyarankan, ini internal mereka clearkan dulu. Jadi jangan nanti kita terlibat di dalam organisasi mereka yang tidak clear siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab menyalahkan haji ini, ya kan? Sedangkan nanti kalau kita bahas yang disampaikan Pak Menteri ini sekarang ini sama sekali tidak disinggung BPH ini. Padanya tujuan BPH ini dibentuk oleh pemerintah adalah untuk menertibkan, membersihkan yang tidak bersih, mengklirkan yang tidak clear, ya kan? Sampai dibentuk pansus. Hasil-hasil pansus itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan selama dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu banyak kekurangan, banyak kelemahannya, banyak kebocorannya, Pak. Nah, sekarang mau diambil alih lagi. Apa gunanya pansus itu? Nah, maksud kami ini supaya clear ini. Dibentuk BPH ini adalah untuk mengklirkan itu. Jadi, sebelum internal mereka selesai dulu, kita jangan bahas dulu BP ini, Pak. Baik, Demikian, terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Proji, hal yang sama kan? Ya, Bukan hal lain. Ya, silakan. terima kasih pimpinan. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan dari fraksi Golkar dan Demokrat. Saya hanya mengingatkan Kementerian Agama, khususnya Pak Menteri, bahwasanya Bapak itu mengacu ke Perpres nomor 152 atau mengacu ke Perpres 154. Ini menjadi pertanyaan. Kalau Bapak kirim ini tadi, ini Bapak masih mengakui bahwa Bapak Kementerian Agama yang melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan haji. Cuma kalau kita mengacu Perpres 54 yang dikeluarkan oleh seorang presiden, bahwasanya yang mengatur tentang haji adalah badan. Jadi Bapak tidak lagi mengurus ini kalau ini. Maka saya minta sebelum ini diteruskan, Pak Menteri mesti memberikan kepastian, melapor kepada presiden. Apa yang harus dibawa? Apakah penyelenggaraan ini badan atau Kementerian Agama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengingatkan kepada Pak Menteri, apabila badan ini terbentuk, ini bukan hanya badan hajinya saja. Seluruh struktur yang berkaitan dengan ibadah haji, mulai dari fasilitas, Islamic Center, mungkin yang lain-lain, itu merupakan tanggung jawab badan, bukan lagi tanggung jawab Kementerian Agama. Jadi kita juga bingung, apakah Bapak ini tidak memahami tentang Perpres nomor 152 dan 154 perbedaannya di mana, sehingga Bapak datang ke sini untuk disahkan urusan haji ini pada hari ini. Saya pikir pimpinan, ini menjadi pertanyaan. Beliau ini memahami atau tidak tentang Perpres nomor 152 perbedaan dengan Perpres 154. Saya pikir demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Abdul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati juga. Langsung saja Pak Ketua, saya mendukung sikap prudensial dari Komisi 8, kehati-hatian karena ada asas hukum misalnya namanya apa itu? Lex posteriori, legi derogat legi priori misalnya. Kalau ada yang baru maka kalau hukum itu setara maka yang lama disingkirkan. Jadi kalau ini kan 154 itu tanggal 5 November, sementara 152 lebih dulu. Nah, kemudian di yang 154 ini jelas semua pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan oleh badan yang berada di bawah tanggung jawab presiden. Dan ini kemudian badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji, semua yang diceritakan ini di paparan Pak Menteri. Sementara Pak Menteri tidak menyebut satupun diksi atau kata badan penyelenggaraan haji. Saya kira ini nanti kita akan disalahkan kalau kembali ke hukum ini. Jadi dan kapan mulai berlaku di pasal terakhir itu berlaku sejak diundangkan. Ini jadi sejak diundangkan. Jadi peraturan ini berlaku sejak diundangkan, kan berarti yang sebelumnya tidak bisa digunakan. Begitu Pak Ketua, saya setuju. Saya kira sebaiknya disesuaikan dulu regulasinya atau ditata dulu ini, karena kalau enggak nanti kita mendukung yang salah nih, Komisi 8. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada anggota? Satu lagi, satu. Partai penguasa. Ya, silakan Pak Husni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Ketua, ada membaca di
Perpres 154, ini ada aspek hukumnya leg posterior, derogat legi priori. Ada sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Jadi ini jelas di pasal 52, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberian dukungan haji di daerah, badan memanfaatkan infrastruktur kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama. Poin 2-nya, pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui mekanisme kerjasama. Ini saya ulang sekali lagi, kerjasama antara badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi di sini jelas ya Pak Ketua, dalam kita memahami bahwa ini masih ada dua Kementerian Agama dan badan melaksanakan kerjasamanya. Jadi Bukan begitu Pak Husni, yang saya tangkap dari yang dibacakan Pak Husni, ini saya ini nggak tahu yang lain, yang melakukan koordinasi itu badan terhadap perangkat-perangkat kementerian yang mengurusi bidang agama. Berarti bukan Menteri Agama yang melakukan koordinasi. Badan yang melakukan koordinasi. badan yang melakukan koordinasi. Jadi izin Pak Menteri Agama, ini mungkin harus ada pemahaman lebih jelas ya dari staf-staf Bapak supaya ini tidak terjadi kerancuan di dalam pelaksanaannya. Terima kasih Pak Pasal Ketua. berapa tadi Pak? Pasal berapa? Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2. Perpres 154 ya? 154 Perpres. Itu jelas. Masih ada yang lain? Terima kasih. Masih ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, ke pimpinan dulu kita dengarkan dulu. Pak Ansori, silakan. Cukup? Sedikit. Masih ada? Ya. Enggak ada? Ya, terima kasih pimpinan. Saya melihat struktur badan ini kayaknya belum siap untuk tahun ini, saya kira ya. Maka dari itu yang terpenting pembahasannya adalah bagaimana persiapan sejak awal ini pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Cuma kami harapkan ketika membahas perjalanan haji ini juga mestinya kepala badan ini juga ikut hadir, Pak. Saya lihat di sini kok tidak hadir ini. Saya mohon pertanyaan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada para anggota? Kalau tidak ada lagi anggota dari pimpinan, silakan Pak Abidin. Ya, baik, terima kasih. Kami menyimak dari pandangan fraksi PD Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi PKS dan PKB. Jadi ini akan sangat dinamis nih rapat kita ini. Kalau dari awal memang sudah tidak ada kesepahaman tentang kedudukan hukum dari masing-masing dari Perpres ini, baik dari Perpres 154 maupun 152. Nah ini memang urusannya di pemerintah ini, bukan di DPR. Nah tetapi DPR juga tidak ingin aspek hukum ini menimbulkan masalah juga buat kita. Kenapa? Karena kita akan menentukan keputusan politik berkaitan dengan apa yang disampaikan dari bahan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi saya usul Pak Ketua dan pimpinan yang lain dan Kapoksi agar tidak menimbulkan sangat dinamis di rapat kita. Toh kita niatnya baik loh untuk demi menjalankan ibadah haji di 2025 itu lebih baik lagi. Sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden kan sudah disampaikan bahwa Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji ini merupakan sinergi. Ya. Jadi adanya Badan Penyelenggara Haji itu salah satu wujud dari keseriusan pemerintah Presiden dalam hal ini untuk bagaimana penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi dari yang kemarin. Kan karut marut yang lalu
bisa dibenahi dengan adanya Badan Penyelenggara Haji ini. Nah, tapi kalau starting pointnya dari Kementerian Agama tidak sama dengan semangat yang disampaikan spirit dari Komisi 8 dan juga spirit dari Bapak Presiden, ya ini akan berkepanjangan ya. Nah, kalau Pak Menteri Agama saya mengetahui tentu akan menjaga reputasi dari penyelenggaraan ibadah haji ini akan lebih baik lagi. Tetapi yang di jajaran Dirjen dan selanjutnya itu mungkin harus dibangkitkan spirit yang sama juga. Agar apa? Agar semangat kita, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, yang baik tetap kita lanjutkan, yang buruk harus di stop. Agar apa? Penyelenggaraan haji ke depan akan lebih baik lagi. Usul konkret saya, Pak Ketua, ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Menteri Agama yang sudah hadir, yang juga didampingi oleh para dirjen-dirjen yang ada, dan memang belum menyampaikan bahan yang secara lisan, tapi kita sudah terima semua dan sudah kita pahami semua bahwa ini belum beranjak dari paradigma lama. Jadi ini sepertinya tidak ada hal baru. Ya, bahkan melemparkan tanggung jawabnya kepada kita, Pak Ketua, untuk soal BP tadi. Nah, saya kira usul kita berikan waktu kepada Kementerian Agama dan tim untuk lebih perform lagi menyampaikan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan ibadah haji seperti yang diatur dalam Perpres 152 dan 154. Ya, saya kira kalau dengan cepat jajaran Kementerian Agama bisa cepatlah itu untuk melakukan itu. Karena saya khawatir kalau ini tidak dari pandangan-pandangan teman-teman tadi, kita tidak akan beranjak itu. Pasti akan sangat dinamis. Dan usul yang arif dan bijaksana, saya sebagai pimpinan mengusulkan, tapi terserah kepada teman-teman yang hadir, khususnya teman-teman DPR, saya usulkan untuk menunda dulu lah, agar bisa lebih. Terima kasih pimpinan. Pak Abidin, kami persilakan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan bersama anggota Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Pak Menteri bersama jajarannya. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari beberapa fraksi yang telah menyampaikan, memang kalau ini rapat mengacu kepada 152 dan 154 dan badan diikut sertakan, ini ada persoalan masalah badan sendiri itu belum disahkan menjadi mitra Komisi 8 karena masih di meja pimpinan DPR. Mudah-mudahan kami selaku pimpinan Komisi 8 berharap pimpinan DPR RI segera melaksanakan BAMUS dan melaksanakan paripurna mengesahkan badan ini, Badan Pelaksanaan Haji, sah menjadi mitra Komisi 8. Ini yang pertama, kita bicara dasar hukumnya dulu. Selanjutnya, Pak Menteri, memang pengajuan ini setelah kami pelajari, Pak Menteri, ini mohon, ini Pak Dirjen PHU orang lama, ya, penggunaan nilai manfaat ini jangan disodorkan pada kami, jangan kami yang diminta. Bapak di sini harus mengajukan persentase penggunaan nilai manfaat. Ini koreksi ya, ya. Jangan dibebankan ke kami, ini kami sama saja kami dijebak. Ya, ini enggak benar. Yang selanjutnya kembali kepada 152, 154. Kami ini sangat berharap dan masyarakat sangat menunggu apa yang telah disampaikan oleh Presiden, bahwa pelaksanaan haji ke depan akan lebih baik sehingga Presiden membentuk namanya Badan Pelaksanaan Haji.
ini juga sering kami diskusikan dengan internal di fraksi Partai Gerindra. Memang kalau masih ditangani oleh satu kementerian, ini pembahasan menuntaskan persoalan masalah haji yang begitu kompleks, ini nggak akan bisa selesai. Nah, saya lihat memang ini buah si malakama. Pak Menteri mengajukan ini ya, tidak menyebutkan badan haji. Memang badan haji belum disahkan. Tapi ini kami mohon Pak Menteri, ini DPR ini dalam mungkin ya masa sidang minggu ini, mudah-mudahan minggu ini paripurna, syukur besok hari Selasa sudah ada paripurna, atau hari Kamis sudah ada paripurna, mengesahkan badan adalah mitra Komisi 8. Sehingga Pak Menteri nanti bisa berkoordinasi antara Kementerian Haji dengan badan untuk mengikut sertakan yang namanya Badan Pelaksanaan Haji ikut di dalam masalah pembahasan sampai pelaksanaan haji tahun 2025 yang akan datang. Itu kami berharap demikian. Nah, saya juga berharap juga adanya koordinasi yang secara baiklah antara internal ya, daripada kementerian dengan badan, sehingga ini membuat suasana ke depan apa yang diharapkan oleh Presiden itu bisa berjalan dengan baik, Pak Menteri. Ya, juga Pak Menteri juga perlu memperhatikan pansus. Pansus dan angket kemarin itu sangat jelas bahwa temuan-temuan pansus itu bukan temuan rekayasa. Temuan-temuan pansus itu 99% ada kebenarannya. Ya. Karena kami sendiri selama menjabat 5 tahun di Komisi 8 dan teman-teman kami ada yang 10 tahun di Komisi 8, itu baru tahu persis persoalan masalah haji setelah adanya pansus. Jadi ini koreksi Pak, pansus itu bukan untuk menjatuhkan siapapun, pansus adalah untuk mengoreksi pelaksanaan haji ke depan agar lebih baik. Ya, ini yang perlu Pak Menteri perhatikan. Jadi kami melihat untuk suasana sekarang ini, kalau ini rapat dilanjutkan, ini juga tidak ada kekuatan hukumnya. Dan terus terang, ini juga kalau kami lakukan rapat hari ini pembahasan masalah biaya pelaksanaan haji tahun 2025, ini juga kami juga tidak ada, kami juga akan menyalahi semuanya. Jadi lebih baik Pak, ini usulan kami pimpinan, jadi rapat ini sementara ditunda ya. Udah dulu, jangan diteruskan, dan kementerian atau selaku pemerintah ya untuk bagaimana mensinkronisasi antara 152 dengan 154. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Yang saya tangkap dari para anggota maupun pimpinan Pak Menteri, Komisi 8 tentu tidak dalam kapasitas menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Kalau hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri, berarti Komisi 8 mengesahkan Menteri Agama lah yang menyelenggarakan ibadah haji. Padahal masih ada Perpres 154 berbunyi yang sama. Tentu Komisi 8 tidak mau terjebak dalam urusan pemerintah. Maka karena itu hari ini kita tunda dulu, tidak memberi kesempatan kepada Pak Menteri untuk membacakan ini. Kalau sudah dibacakan berarti kami memberi ruang. Kecuali di sini ada sebutannya badan dan juga ada badan hadir di depan kita. Ini sebutan badan tidak ada di dalam paparan, kemudian badannya juga tidak ada di sini. Berarti kami tidak memberi kesempatan untuk Pak Menteri menjelaskan penyampaian usulan ini. Karena begitu disampaikan berarti kami mengesahkan. Nanti kami terjebak dalam urusan ini. Karena itu Pak Menteri, tidak perlu saya memberi kesempatan kepada Pak Menteri. Kalau diberi kesempatan nanti terpancing pendapat dari para anggota, kita semakin ribut. Oleh karena itu diberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan prosedur ini.
sinkronisasinya di mana antara 152 dan 154. Kalau dua lembaga ini hadir bersama-sama di Komisi 8, penyampaiannya juga merangkum dua badan ini, tentu kami akan menerima dengan baik. Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk melakukan koordinasi. Kalau sudah selesai, besok hari kita buka raker lagi untuk mendengarkan usulan dari pemerintah. Tentu kami tidak ingin berlama-lama karena kita ingin segera di dalam jadwal kita sebetulnya kita sudah membentuk panja. Karena begitu selesai diusulkan oleh Menteri, kita memutuskan hari ini juga membentuk panja baik dari Komisi 8 DPR maupun dari pemerintah. Tapi karena hari ini tidak bisa kita lanjutkan, maka kami akan menutup persidangan kita. Tidak ada kesimpulan, Pak, hanya laporan singkat saja nanti. Karena itu kami menutup rapat kita.